Apabila kalian ingin berinvestasi di project yang akan listing di LendX, kalian wajib nonton video ini sampai habis karena saya adalah seorang investor yang sudah berinvestasi lebih dari 2 tahun di LendX dan sudah lebih dari 10 project yang saya investasi di LendX juga. Tentu saya mengalami namanya dividen, terima dividen, mengalami hal-hal yang manis dan tentu juga ada yang pahitnya. Dan bagaimana review saya, pengalaman saya 2 tahun lebih ini, kalian silahkan nonton sampai habis. Halo, selamat malam. Nama saya Yusuf Arifin Yusef. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya biasa sharing tentang saham, tentang properti, tentang investasi, maupun seputar tentang bisnis. Saya ingin disclaimer on terlebih dahulu, video ini adalah video real tanpa sponsor atau tanpa maksud untuk menjelekkan pihak LendX maupun pihak yang sudah listing di project yang ada di LendX. Apabila ada kekurangan, saya berharap video ini menjadi motivasi buat kalian agar project kalian semakin termanage dengan lebih baik agar menguntungkan para investor, salah satunya tentu adalah saya. Langsung aja kita ke layar laptop, kita lihat bagaimana performance project-project yang sudah saya investasikan. Oke, kita sekarang ke layar monitor. Nah, memang LendX itu adalah salah satu equity crowdfunding yang menurut saya sekarang adalah cukup bagus di antara beberapa equity crowdfunding lainnya seperti Santara gitu ya. Tapi tetap aja dari beberapa project yang saya investasikan ada yang hasilnya tidak sesuai dengan prospektus atau tidak sesuai daripada keinginan kita atau ekspektasi kita lebih tepatnya ya. Jadi tetap aja bagaimanapun silakan kalian menganalisa kembali, do your own research sebelum kalian menginvestasikan uang kalian ya. Oke, langsung aja kita ke layar monitor dan kalian bisa lihat ya di layar monitor ini itu ada JKT 002, 003, 4, 6, 7 ya, sama GOG 1 ini adalah kos-kosan Antoni Sudarsono yang ada di Jogja. Jadi saya memang hobi awal-awal karena memang project daripada LendX itu adalah kos-kosan dan memang saya pingin punya kos-kosan sendiri ya, tidak hanya lewat equity crowdfunding tapi benar-benar punya sendiri nantinya. Tapi sekarang kan mulai dari kecil-kecilan dulu. Nah, kita lihat dari JKT 002 ini saya mulai dapat dividen sebenarnya bukan di 15 Januari 2021 tapi 2020 saya udah pernah dapat dividennya. Cuman saya pernah sharing di video sebelumnya itu karena yang sudah kelamaan itu udah nggak bisa nge-track lagi. Jadi saran saya buat kalian adalah kalian bikin file Excel seperti ini supaya kalian nanti bisa tahu dividen kalian itu sesuai nggak dengan prospektus dan kurang lebih kalau selisih berapa. Ya, saya bakal share dulu dari JKT 002. Ini yang saya ada datanya yang tercatat itu di 15 Januari 2021. Ya, kalau kalian bisa lihat itu memang dia selalu on time tanggal 15. Dari hal ini menurut saya LendX cukup komitmen ya, cukup on time bagi dividennya. Dan kalian waktu itu memang dividen itu masih per bulan dibagikannya. Kalau sekarang udah per 3 bulan ya. Nah, bisa lihat saya terimanya 34.666, saya investasikan 2 lot. Waktu itu 2 lotnya nominalnya masih 3.290.000. Jadi total nominal yang saya investasikan. Dan kalau saya presentasikan kurang lebih itu bunganya dividen saya terima ada 0,53%. Kalau saya setahunkan itu sebenarnya 6,38%. Menurut saya ini oke, angka yang oke karena di atas dividen. Ya. Lalu sampai bulan 2 masih oke juga, ada peningkatan bahkan di bulan berikutnya Maret sampai Mei 2021 itu naik. Ya, dan memang digabungkan 3 bulan sekaligus naik menjadi 6,79%. Padahal ini sama-sama di tengah pandemi ya. 2020 kan udah mulai pandemi, 2021. Yang anehnya Juni sampai Agustus 2021 yaitu mulai turun drastis dan turun menjadi kurang lebih 3,59%. Ini sudah jauh ya, sudah jauh turunnya
dan terus turun bahkan sampai terbaru ini saya dibagikan dividennya di bulan Maret 2022, ya bulan ini juga tanggal 15 kemarin, itu dari Desember 2021 sampai Februari 2022 saya cuma terima 35.675. Bedanya sama di atas ya, itu adalah 1 bulan, tapi sekarang saya terima dengan nominal sama tapi adalah dividen 3 bulan. Jadi kalian bisa lihat ya, sekarang dividen saya turun kurang lebih setara dengan 2,19%. Ya. Dan ini adalah salah satu kelemahan dari equity crowdfunding, yaitu tidak liquid. Artinya kalian tidak bisa perjualbelikan dengan gampang. Kalau deposito sekarang kalian taruh di bank BCA memang 2% juga. Nah, ini memang lebih tinggi, cuma liquid. Saat taruh 1 bulan, bulan depan saya mau ambil bisa. Kalau di equity crowdfunding nggak bisa. Mau jual ke siapa? Secondary market aja sama sekarang LendX belum ada gitu kan. Mau jual ke siapa? Tidak ada pembelinya gitu. Nah, sekarang kita ke JKT003. Kita bisa lihat ya, ini returnnya dari 5,69% ya, turun menjadi 3,7%. Dan JKT004 ya, juga dari 5,64% turun menjadi 2,33%. Bahkan ini dari awal memang juga kurang bagus ya, udah 5%-an dari awal ya. Dan ini mungkin salah satu berikutnya yang terbagus ya di antara yang lain yang seperti investasi, itu JKT006. Makanya saya berikan warna hijau di sini. Kita bisa lihat ya, dari Februari sampai April 2021 ini bagi memang per 3 bulan. Sayangnya saya investasinya lebih sedikit daripada yang JKT004 di atas ya. Kalau saya investasi lebih banyak, harusnya saya dapat return lebih banyak. Jadi saya kurang lebih 1 tahun returnnya itu kurang lebih 8,91% ya. Nah, di sini di pertengahan kurang lebih, saya lupa di bulan berapa, bulan Desember kalau nggak salah, saya beli dengan orang lagi jual ke saya beli dengan harga 3,5 juta per lotnya. Waktu itu kan kita beli dari LendX 5 juta, tapi saya beli dari orang 3,5 juta, makanya modal saya turun. Ya, saya lihat memang waktu itu sudah mulai naik dari 6,7 naik ke 8%, makanya saya berani beli dengan harga yang lebih murah. Ekspektasi saya adalah return akan lebih tinggi. Nah, benar waktu itu return yang lebih tinggi, dan oleh karena itu ya, karena modal saya lebih murah, otomatis return saya juga lebih tinggi. Jadi return saya setara 11,48%. Cuman kalau kalian belinya di harga normal, ya udah 8%. So far di 8% menurut saya sudah oke, di atas daripada yang kalian bisa lihat lain-lainnya. Oke, JKT007 biasa-biasa aja 4%-an. Ya, dan saya akan ngebahas ini adalah satu project, ya ini mentor saya juga, guru saya juga di kos-kosan. Saya ikut workshop dia juga, dan karena di listing project saya pengen lihat juga bagaimana return-nya. So far juga oke, sekitar 6%-an ya. Ini masih baru, jadi saya berikan warna orange. Nah, berikutnya bagaimana dengan project yang on kos-kosan. Oke, sekarang kita ke project on kos-kosan. Ini ada salah satu yang menurut saya cukup menarik, yaitu si Siap. Ya, si Siap ini kenapa menarik? Karena ini adalah sebuah perusahaan yang membersihkan bangunan, ya kan? Yang ada cleaning service-nya, yang ada parking service-nya, dan lain-lainnya. Waktu saya iseng beli, ya, sayangnya belinya cukup sedikit, ya, dan ini cukup bergelonjak, ya, kita bisa lihat returnnya 33%, 5,41%, 19%, jadi belum terlalu kelihatan performance-nya seperti apa. Tapi so far ini menurut saya cukup bagus ya, cukup bagus. Jadi di average-nya mungkin cukup bagus ya. Tapi sayangnya saya juga cuma iseng coba doang, jadi nominal juga tidak terlalu besar. Cuma 2.400.000 yang saya investasikan. Berikutnya ini juga sebuah laundry ya, kirim. Returnnya juga tidak terlalu bagus, 3%-an. Ya, ini adalah perusahaan bakso karena masih baru juga ya, ini perusahaan teman saya sendiri juga ya, masih 4%. Dan ini adalah klinik ya, klinik so far bahkan ya, kalau kita lihat tidak sesuai dengan ekspektasi ya, cuma 2%, bahkan ini 2% bukan dari profitnya ya, teman saya nggak bahas banyak di sini ya, dan ini untungnya saya cuma investasi 1 juta doang. Dan ada beberapa project yang saya ambil juga, saya akan mungkin sharing juga di sini. Oke, ya ini ada beberapa project yang saya investasikan juga, yaitu adalah Dragon Hotpot yang ada di Peak. Cuman ini belum bagi dividen, Hangry juga belum, habis itu ada Snap-in juga belum, jadi ada beberapa project yang belum.
Sama juga ada satu project yaitu Yellow Carlos. Saya juga ada investasi, juga belum bagi dividen ya, belum sudah terupdate cuma belum bagi dividen. Jadi so far saya belum bisa lihat yang terlalu signifikan karena yang saya rasakan benar bagus itu baru JKT006 yang sudah saya investasi lebih dari 1 tahun, dan siap ini kurang lebih udah mungkin lebih dari setengah tahun ya, tapi nilainya masih naik turun. Sedangkan saya juga belum investasi tidak terlalu banyak, tapi nominal yang lainnya itu bagi saya belum begitu memuaskan. Ya tentu jangka waktunya juga mungkin masih baru ya. Seperti CPHP ini baru dibagikan dividennya itu di 2022 di bulan Januari. Kita mungkin harus lihat nanti di bulan April seperti apa. Nah ini Kirin juga sama ya, di 2022 bulan Januari kita harus lihat seperti apa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ke kalian? Karena mungkin kalau kalian lihat di IG ya rebutan gitu ya, ada perusahaan brand makanan yang mau listing di di LandX, kalian langsung rebutan, nggak kebagian lot segala macam. Ini memang adalah bagian dari strategi marketing daripada LandX, dan menurut saya LandX melakukannya dengan baik ya. Tapi ada salah satu juga yang kalian harus tahu. Pertama adalah tujuan kalian berinvestasi ya. Kalau memang kalian tujuannya dapat dividen ya, bukan mencari capital gain ya, investasi di equity crowdfunding masih oke. Ya, kalian bisa lihat returnnya di atas deposito. Ya, tapi kalian juga harus tahu resiko terbesar di equity crowdfunding itu adalah tidak liquid. Artinya kalau misalkan project ini gagal, uang kalian nggak bisa kemana-mana. Ya, ini yang harus kalian tahu. Sedangkan sebagai seorang investor di sebuah perusahaan, kalian bisa exit itu cuma ada kemungkinan kalian menjual saham kalian kepada orang lain. Ya. Nah, permasalahannya penjual beli saham ini hanya bisa dilakukan di secondary market. Sedangkan sekarang LandX sampai sekarang belum mengadakan secondary market. Ini mungkin juga pesan buat LandX. Kenapa? Karena banyak di prospektus yang menjanjikan kalau misalkan bilang setelah 6 bulan kemudian akan ada mungkin setelah 1 tahun kemudian perusahaan berjalan baru ada nama secondary market. Sedangkan seperti kos-kosan yang sudah jalan ini saya sudah investasi lebih dari 1,5 tahun gitu loh. Mana buktinya untuk secondary marketnya gitu loh. Harapan kita adalah investornya itu didengarkan gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi di JKT006, saya beli itu karena waktu itu ada orang yang share ke saya. Dia lagi BU dan dia bilang, saya mau jual, bingung mau jual ke siapa gitu loh. Tadi dia bilang katanya waktu itu ada secondary market. Sampai sekarang kok belum ada. Gimana nih LandX? Ya, ngomong ke adminnya LandX, ya di mental lah istilahnya, mereka punya alasan mereka sendiri segala macam. Dan saya pengen sharing juga kalau equity crowdfunding yang saya lihat sekarang dan memang sudah ada secondary market yang sudah benar-benar ada, itu adalah Crowdana. Di mana di tanggal 21 Februari 2022 kemarin ya ada beberapa project yang sudah ada di secondary market. Kalian bisa jual beli tuh ya, bisa kejual atau nggak beli saya nggak tahu, paling nggak sudah ada ya. Kalau kalian mau beli daripada orang lain bisa gitu ya. Nah, di LandX ini belum bisa. Jadi kalau misalkan contoh misalkan tadi saya dividennya cuma terima 2% ya kan, saya pengen jual ya nggak bisa. Saya mau jual kemana karena secondary marketnya sekarang nggak ada. Sedangkan project baru terus dimunculkan. Tapi buat kita mau ngejual kita punya investasi yang lama nggak bisa. Nah, mudah-mudahan ini bisa diimprove buat LandX. Dan bagi kalian yang buat investasi di LandX juga harus tahu resikonya apa. Nah, tadi kalian bisa lihat returnnya ada yang 2002 sampai mungkin tertinggi di siap yaitu sekitar 33% ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Investasi itu harus melakukan analisa. Jangan dengar kata orang, jangan teriming-iming juga dengan return yang besar, tapi lakukan analisa kembali. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa support video saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.